Oke, 3, 2, 1, kulkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di program Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak perlu bayar UKT Ya. atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas ki, insya Allah kita berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Siap. Jadi tema hari ini yaitu tentang jadi suami istri sejati, cara Nabi memanjakan istri. Wow, Pak. Jadi suami sejati, Cara cara Nabi Nabi manjain istri. Memanjakan istri. Nah, Oke. Pak, tema kita hari ini sangat Romantis. romantis sekali nih Oke. buat para lelaki yang baru nikah atau yang sudah lama menikah. Bagaimana cara memanjakan istri ala Nabi ya? Nah, Oke. ini gimana Pak kira-kira Pak? Topik ini sangat penting untuk kita bahas Ki. Yes. Di tengah semakin meningkatnya kasus KDRT di negeri kita. Aduh, ngerinya Pak ya. Oke, tahu apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Kamu setuju nggak KDRT? Enggak Pak. Gimana? Harus setuju. Kalau tidak ada kekerasan, tidak akan pernah jadi anak. Bercanda itu ya Pak ya. Kecut. Oke, tapi gini Ki, dalam membahas tema ini saya mohon ampun pada Allah, mohon izin pada Rasulullah dan terutama para pencinta Rasulullah bila mengungkap hadis-hadis nanti kurang berkenan. Iya. Tetapi kita ingin mengungkap topik ini atas dasar perintah Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah begini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi Rasul sebagai tauladan yang baik dalam mengkonstruk rumah tangga yang romantis, kita akan mencontohnya, menteladani. Saya yakin kalau kamu Ki sudah jadi suami teladan ya. Teladan Pak. Tahu apa arti teladan? Telaah dan teladan. Ngaca bro. Istri Iki itu suami teladan, telat makan edan. Nggak apa-apa daripada jadi suami nekat. Ya, nekat apa Pak? Nenek-nenek disikat. Kan tadi menyinggung tentang KDRT nih Pak. Di Indonesia ini cukup banyak nih Pak ya. Nah, bagaimana sih potret KDRT di negeri kita ini Pak? Saya tidak tahu persis ya, tapi ternyata Ki dari lockdown sekarang Ya. karena kepungan pandemi COVID-19, selain merekatkan hubungan di intern anggota keluarga, Ya. hingga konon katanya banyak yang hamil pada saat lockdown kemarin, tetapi juga muncul fenomena lain yang disebut dengan KDRT. KDRT. Berdasarkan salah satu sumber, di Cina semenjak diberlakukannya lockdown, kasus KDRT meningkat 2 kali lipat Oh, di Cina. Lalu di Spanyol, kenaikan KDRT mencapai angka 18%. Bahkan di Australia mengalami hal serupa, kenaikannya tajam hingga 75% ketika lockdown KDRT itu. Nah, di Indonesia sendiri mengalami hal yang sama. Rilis dari pers LBH Apik, Lembaga Bantuan Hukum Apik itu Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, pada tanggal 21 April 2020 mengatakan terdapat 97 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka pengaduan terbanyak terdapat pada kasus KDRT. 33 kasus. Bahkan jika melihat Catahu itu catatan tahunan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan tahun 2020, hasilnya cukup mengejutkan. Jenis kekerasan yang paling menonjol pada tahun 2019 adalah KDRT. Jenis kekerasan ini mencapai angka 75% atau sekitar 11.105 kasus. Bisa jadi persoalan KDRT muncul karena hilangnya sisi romantis dalam rumah nah tangga. itu Pak. Nah, buat para laki-laki nih, kalau udah berumah tangga nyaman nyiksa istri apa ya? Kayak siapa itu? Hah? Kayak orang lain lah. Sayangi istrinya seromantis mungkin. Oke. Itu.
Nah, sudah Pak? Sudah. Langsung. Nah Pak, kalau kita berbicara tentang KDRT tapi ada romantisnya gitu. Maksudnya lawannya itu romantis Pak ya. Iya. Nah, apa sih Pak arti romantis itu nih? Romantis itu bermula dari salah satu aliran filsafat sih di Yunani, tapi kita tidak akan mengkaji itu. Tapi sekarang romantis sudah menjadi bahasa populer yang berkonotasi pada perilaku memanjakan pasangan dengan ragam kebaikan. Jadi pada saat kita memanjakan istri kita atau istri memanjakan suami dengan ragam kebaikan, entah itu berbagi hadiah, entah itu dibawa pada suasana tertentu, nah itu disebut romantis. Iya. Nah, di antara berbuat romantis itu adalah berbuat baik pada istri dan keluarga. Sekali lagi yang namanya romantis itu berbuat baik pada istri dan keluarga. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Aisyah pernah berkata bahwa begini, kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian adalah kalian yang paling baik pada keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik pada keluarga. Jadi Rasulullah itu adalah sosok pribadi yang paling baik pada keluarga. Nah, jadi gini Ki, romantis itu begini. Ketika sepertiga malam kamu bangun, lalu berbisik pada istrimu, yang kita berdoa dulu yuk sama Allah. Itu romantis. Romantis itu gini, ketika suami jadi imam, kamu jadi imam baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, istrimu bilang amin. Pada saat istri mengamini suami menjadi imam, itu romantis. Romantis itu Ki, ketika uang di dompetmu habis, istrimu senyumnya tetap manis. Nah, itu romantis. Itu susah Pak. Terus romantis itu Ki, ketika suami belum bisa ngebeliin rumah, senyum istri tetap merekah. Itu romantis. Romantis itu Ki, ketika istrimu selesai sholat, kamu bilang pada istrimu, sayang, kamu seperti sajadah. Aku ingin selalu beribadah tiap malam di atasmu. Bagaimana sih sisi romantis ala Kanjeng Nabi Muhammad? Gini, Rasul itu dalam telah beberapa hadis yang saya baca, romantis dalam ucapan, romantis dalam tindakan, dan romantis dalam perbuatan. Di ucapannya romantis Rasulullah itu, di tindakannya romantis, juga dalam perbuatan yang lain begitu romantis. Itu Ki. Perbuatan. Ya. Nah, ini Pak, kadang-kadang kan istri tuh pengen dipanggil manja gitu ya. Oke. Bebeb, sini dong bebeb gitu. Oke. Atau ada panggilan khusus gitu. Oke. Kadang-kadang hah? Kalau saya mah ya biasa aja sayang gitu. Oke, Nah, gini itu Pak, Ki. gimana Pak? Jika istrimu pengen dipanggil khusus Gitu, Pak. itu memang harus, karena ini dicontohkan oleh Rasulullah. Puluhan hadis atau yang bicara tentang bagaimana sisi romantik Rasul dalam memanggil istrinya. Satu misalnya contoh, Rasul manggil Aisyah tuh ya Aish, atau ya Uaish. Kalau yang pertama ya Aish, kata hadis Bukhari, itu kan dalam bahasa Arab pernah kita kaji kan, ketika kata depan dipenggal gitu, disisakan belakangnya, atau kata depannya saja belakangnya dipenggal, asalnya Aisyah jadi Aish, itu tanda panggilan sayang. Kalau ya Uaish ya, itu panggilan kesayangan lagi kecil. Jadi kita boleh manggil istri dengan panggilan kesayangan dia waktu kecil. Kemudian dalam beberapa riwayat, diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, Rasul juga punya panggilan khusus pada istri itu, ya Humairah. Ya Humairah. Wahai perempuan yang kulit putih kemerah-merahan. Karena kulitnya putih, Aisyah itu dipanggilnya ya Humairah. Gitu. Ya Humairah. Kalau di Indonesia apa gimana Pak itu Pak? Panggilan Humairah Pak? Oke, panggilan di Indonesia misalnya kalau yang putih, hai kulit putih atau gimana ya, diterapkannya itu, jadi substansinya kayak gitu. Tapi gini, ada lagu sekarang yang lagi ngehit Ki. Iya. Yang dari siapa? Eklat tuh. Eklat. Sampai tembus 22 juta viewers. Di lagu itu menggambarkan cinta itu dengan sangat romantis. Ada teksnya kan gitu. Ada pertanyaan, pernahkah kau bertanya
seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Lalu dia gambarkan rambut warna-warni bagai gulali gitu, imut lucu walau tak terlalu tinggi gitu, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci. Nah, membuatku sadar bentuk cinta itu apa? Ya kamu. Dia menggambarkan sosok pasangannya itu dalam lagu itu begitu sangat romantis. Jadi rambutnya warna-warni bagai gulali, kemudian imut lucu walau tak terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi tapi dia bilang imut lucu. Kemudian pipi cabi pipinya tapi sebut kulit putih, senyum manis gigi kelinci. Begitu romantis menurut saya. Nah, ini substansinya seperti panggilannya Humairah tadi dituangkan dalam lagu ini. Saya kira anak-anak milenial bisa ngegali filosofi terdalam dari lagu itu. Itu menggambarkan sisi romantik lah ketika dia menggambarkan memuji seseorang dengan panggilan yang bagus. Kalau makna panggilan itu gimana, Pak? Oke, makna panggilan sayang atau makna panggilan kesayangan itu intinya satu, pujian. Jadi kita harus muji pada pasangan kita. 2, sanjungan. 3, kekaguman. 4, kebanggaan. Dan itu berperan sebagai communication therapeutic. Jadi komunikasi yang ada unsur terapi. Ketika istrimu dipanggil dengan panggilan kesayangan, itu menjadi terapi bagi beban batinnya. Itu maknanya gitu. Pertama, misalnya yang bisa dicontoh nih, suami memanggil istri dengan panggilan mesra. Misalnya, kalau kasus kali dipenggalkan sayang jadi say, atau dipanggil apa? Yang ujungnya. Kalau ayang dipanggil jadi apa? Ai, kayak siapa tuh? Kemudian cinta dipenggal jadi cin, benar gak? Ya. Kemudian baby jadi beb atau bebeb gitu. Honey jadi han. Kemudian incest jadi in, ada yang manggil in. Putri jadi put misalnya. Nah, itu itu panggilan yang konotasinya adalah sanjungan, pujian, kebanggaan gitu. Nah, ada yang harus dicontoh juga. Saya pernah punya seorang jamaah haji saya dulu, jamaah umroh bukan haji, manggil istrinya itu kuput, cantik banget istrinya tapi dipanggil kuput. Kata saya, Pak, kenapa manggilnya kuput? Itu panggilan ayahnya lagi kecil. Kuputnya kulit putih. Kuput karena kulitnya putih. Lalu dia manggil suaminya Kaspi. Padahal namanya bukan Kaspi. Apa kata saya? Kaspi itu singkatan Kasep pisan. Jadi suaminya manggil kuput, istrinya manggil Kaspi. Kalau Rian, Kasman. Kasep dan manis. Terima kasih, itu kan kayak gitu ya. Tapi dulu saya juga pernah punya guru. Dia punya anak perempuan satu-satunya dan sampai dipanggil cantik. Dia pencinta burung. Anaknya itu dipanggil Bugel. Padahal cantik banget. Ternyata Bugel itu singkatan burung gelatik, si burung gelatik gitu. Dan sampai sekarang disebutnya Ibu Bugel gitu. Nah, tapi gini Ki, ada banyak panggilan yang jangan dicontoh di Sunda. Apa? Didinya. Didio. Osku didio, ku didinya, enggak diridik. Manehna itu jangan dicontoh. Terus istri. Nah, ini berhubungan dengan nih yang nanti udah punya istri, Pak. Nih, kalau istri marah-marah nih, apa yang harus dilakukan nih agar tetap romantis? Oke, suka dimarahin sama istri Ki? Sering. Pengalaman banget ya. Oke, gini Ki. Kalau istri lagi marah, Kangjeng Nabi itu selalu menenangkannya. Begini dalam salah satu hadis, ketika Aisyah marah, gitu. Karena idza ghadabat Aisyatu arokan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anfiha. Jadi ketika Aisyah marah, Rasul itu mencubit hidung Aisyah, dicubit gitu. Dicubitnya dengan manja. Dan ternyata tidak hanya dicubit gitu. Rasul sembari meluk Aisyah, kata Rasul, "Quli," engkau berkata, "Allahumma Rabba Muhammadin ighfirli dan bi." Allahumma ya Allah Rabba Muhammadin, Tuhannya Muhammad, ighfirli dan bi, ampunilah dosaku ya Allah, wa adhib ghaidha qalbi, kemudian hilangkanlah kemarahan di dalam hatiku ya Allah, wa ajirni min mudillatil fitani, kemudian selamatkan aku dari fitnah yang menyesatkan. Jadi pada saat istri marah, Ki, cubit hidungnya.
ku gegep. Coba maling ngagebuk. Kok gegep maling ngagebuk. Iya Pak, kadang-kadang mungkin nggak tahu ya wanitanya zaman sekarang atau mungkin oknum wanita mungkin ya. Kadang-kadang lebih kasar dari Suami Pak. Oke, mungkin kasar karena dikasarin. Jadi intinya nih, kalau istilah lagi galau, geje, bete, baper, uring-uringan atau PKK, pemajikan kurang kerung. Kemudian bimoli bibirnya monyong 50 cm atau berbingnya jebernya kebi, itu kata Nabi, sentuhlah dengan kasih sayang, sentuh hatinya dengan komunikasi yang respektif. Kenapa kamu marah misalnya, kemudian setelah itu peluk dan diajak berdoa. Kamu harus apa doanya? Coba ikuti saya. Allahumma Robba Muhammadin Igfirli Danbi. Nanti istri lu dibimbing gitu. Allahumma ya Allah Robba Muhammadin, tuannya Muhammad, Igfirli Danbi, ampuni dosaku, wa adhib ghaida qalbi, dan ya Allah hilangkan kemarahan di hatiku, wa ajirni min mudillatil fitani, dan ya Allah selamatkan aku dari fitnah yang menyesatkan. Diajak berdoa bersama-sama gitu. Rasulullah ya Pak. Ayo neng barang mau. Repe. Di upahan teh kitu, balanya neng ke urang ke Borma. Karek repe Pak, aduh. Geus balanya timol datang ka imah paket. Nah Pak, ini buat nih ketika suami gitu bekerja keluar kota gitu. Kadang-kadang istri atau aku pengen ikut masa sah aja orangnya istri pengen ikut gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Gini, sekali-kali jika memungkinkan diajak. Kalau tugas juga nggak apa-apa. Kalau kamu diongkos di kantor, ya kamu aja akomodasinya. Istri dibawa ditanggung oleh sendiri misalnya. Yang tugas kamu dari kantor, kamu ajak istri keluar kota. Sebab begini, Kangjeng Nabi itu kan Rasulullah SAW ida aroda safaron, jika Nabi hendak bepergian, akhro'a bainan nisa'i, Nabi mengqur'ah. Qur'ah tuh apa namanya, dikocok lah ya, diundi gitu. Kocok di antara istrinya itu diundi nama-nama istrinya, lalu keluar salah satu istrinya, itulah yang diajak jalan oleh Nabi keluar kota. Jadi ketika kamu mau tugas keluar kota, istrimu sekali-kali diajak. Kali-kali iya. Misalnya kamu mau ke Jakarta, ajak supaya apa? Pertama, supaya menjaga kamu agar tidak mampir ke Hotel Prodeo, mampir ke Dr. Alexis. Godaannya besar. Oke. Apalagi lipan. Diajak pokoknya diajak. Ulah diajak nyambel wae. Tapi Pak, kalau tidak memungkinkan gitu, sikap istri harus gimana? Istri juga akan ngerti kalau tidak memungkinkan. Nah, itu, saya yakin istri kita juga tidak akan setiap kita keluar kota ikut. Dia juga kan ada tugas yang lain. Suka ada yang nggak ngerti. Suka ada yang nggak ngerti. Kadang-kadang suka gatal gitu Pak, pengen ikut gitu. Ajak aja kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin kan cubit hidungnya. Oh iya. Pakai gegep. Pakai doa. Ya. Tapi kalau mungkin yang lain teman-teman biar nggak ikut, kasih aja per dinnya sama dia gitu. Uangnya maksudnya. Jadi nggak ikut. Potongnya garing. Pak, terus kalau istri nangis, nah ini Pak, apa sih yang harus kita lakukan? Wah, ini bahaya. Kadang-kadang saya suka serba salah Pak kalau udah nangis. Istri itu jangan sampai nangis. Kenapa? Sebab air mata istri itu mahal. Kenapa mahal? Sebab ada eyeshadow, ada eyeliner, ada maskara, ada softline, ada bulu mata palsu gitu, ada super glue dan lain sebagainya. Di mata istri itu banyak sekali uang mahal, makanya jangan sampai nangis. Tapi begini, Rasulullah SAW suatu ketika dia pernah jalan sama salah seorang istrinya yang bernama Sophia, naik unta. Unta Rasulullah cepat jalannya, unta Sophia di belakang terlambat. Hingga Rasul berpaling ke belakang, lalu Sophia nangis. Kenapa engkau kasih aku unta yang jalannya lambat hingga aku tertinggal olehmu? Sophia nangis gitu karena tidak berbarengan dengan Rasulullah, karena kebetulan untana boyot lah kalau di Sunda itu. Nah kemudian setelah itu Rasulullah ngebasuin air matanya dengan penuh kelembutan. Jadi kalau istri nangis sekali-kali nggak apa biarin, sebab kadang masalahnya plong dengan menangis.
ketika dia menangis lama, plong dia masalahnya. Tapi kamu jangan tinggal diam. Nah itu Pak. Basuhlah air matanya. Gitu, usaplah air matanya. Peluk dia dengan penuh kehangatan dan kemesraan jiwa. Gitu. Sembari bilang, pengen naon? Pengen apa? Tapi kadang-kadang suka serba salah gitu ya. Ketika nangis ditanya tuh diem terus Pak. Nah itu Pak kadang-kadang. Jangan ditanya. Kalau lagi susah jangan ditanya, karena jangankan lagi ada masalah. Perempuan itu dulu, zaman dulu ketika ditanya dilamar gitu, apakah kamu suka sama ini? Kebanyakan diam. Tapi diamnya perempuan itu adalah bagian dari penerimaan. Gitu. Zaman dulu, tapi kalau gadis sekarang mau dinikahin, mau. Kalau nggak sengaja nyakitin hati istri. Nah itu. Kalau tidak sengaja mah nggak masalah, yang jangan itu sampai sengaja. Kadang banyak tingkah kita yang tidak sengaja malah nyinggung dia, hingga dia menangis. Nggak apa-apa, itu bagian dari pendewasaan. Kan dewasa rumah tangga dibangun oleh masalah, hingga dia bisa membaca, oh suamiku kadang seperti ini. Iya. Itu teman-teman. Jadi harus romantis sama istri ya. Jadi suatu masalah dengan istri itu bukan berarti negatif ya. Oh kan, bagian dari pendewasaan. Pendewasaan itu. Jangan kamu mendatangi orang tuanya lalu lu kabur gitu. Teman saya. Jangan begitu. Ya Pak. Ini Pak, kata-kata terakhir Pak. Pertama, kata-kata terakhir Niki. Panggil istrimu dengan panggilan kesayangan. Bila dia marah, dekaplah dengan penuh kehangatan jiwa, lalu bimbinglah untuk berdoa. Contoh doanya tadi diajarkan Rasulullah. Bila kau pergi ke tempat istimewa, ajak istrimu dan diistimewakan di tempat itu. Bila ia nangis, basuhlah air matanya, sebab dalam basuhan setiap air matanya adalah mengalirnya keberkahan. Berkahan. Jadi istrimu itu adalah belahan jiwa. Bila belahan jiwamu sakit, maka sejatinya kamu juga merasakan sakit. Bahagiakan dirinya agar semesta membahagiakanmu. Manjakan dia agar bumi, langit, gemintang, dan rembulan memanjakanmu. Alam semesta akan memanjakan kita pada saat kita memanjakan istri. Kita. Mantap. Nah, buat teman-teman nih yang udah punya istri, jangan lupa untuk memanjakan istri. Beliin paket kuota. Beliin paket kuota, beliin eyeliner dan beliin yang lainnya. Jangan lupa main ke Borma dan ke Alfamart. Itu tagline-nya. Tapi Ki, jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Nanya lagi pada narasumber yang lain. Kita tidak bisa ngebahas lebih jauh karena kita Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Pak, ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.